Rain, aku dapat kabar dari kantor polisi kalau Nyonya Ambar masuk rumah sakit karena menenggak cairan pembersih lantai. Sepertinya ia depresi setelah mendengar kabar kecelakaan Jessica sehingga ia ingin bunuh diri, ujar Axton melaporkan informasi yang didapatkannya dari temannya yang ada di kantor polisi. Rainero yang sedang memeriksa laporan di meja kerjanya pun mendongak, tapi dia tidak matikan, tanya Rainero yang sudah bertopang dagu dengan kedua telapak tangan yang disatukan di atas meja. Axton mengangguk. Bagus. Apa yang ia alami belum setimpal dengan apa yang Shenina alami selama ini. Dia tidak boleh mati secepat itu. Dia harus merasakan penderitaan dan mati secara perlahan agar dia mengingat apa saja yang telah ia lakukan pada Shenina selama ini, ucap Rainero kejam. Padahal bukan dia yang merasakan penderitaan itu, tapi mengetahui apa saja penderitaan yang Shenina alami selama ini karena ulah Ambar membuat Rainero begitu marah hingga meradang. Bisa dikata ia dendam pada Ambar. Ia tidak terima perlakuan buruk Ambar pada Shenina selama ini. Karena ulah Ambar, Shenina kehilangan ibunya. Karena ulah Ambar, Shenina diabaikan ayah kandungnya sendiri. Dan karena ulah Ambar pula, Shenina selalu mendapatkan kesedihan dan penderitaan. Rainero murka. Bila dengan Harold ia masih bisa menoleransi meskipun ia pun masih marah, tapi bila dengan Ambar, Rainero tidak bisa menoleransi sedikit pun kesalahannya. Kesalahan Ambar begitu fatal dan tak termaafkan sama sekali. Axton mengangguk paham. Ia pun ikut marah dengan perbuatan Ambar selama ini. Tidak disangka, seorang wanita sekaligus seorang ibu bisa berbuat sejahat itu kepada wanita lainnya. Terdengar suara pintu diketuk lalu dibuka dari luar. Shenina pun masuk dengan tersenyum seraya membawa nampan berisi 2 gelas kopi. Rainero terkejut melihatnya. Ia pun gegas beranjak mendekati Shenina dan mengambil alih nampan di tangannya. Sweetie, kenapa repot-repot kemari membawakanku kopi? Kau kan bisa meminta pelayanan membuatkan dan mengantarkannya. Ingat, kau belum benar-benar pulih. Lebih baik kau memperbanyak istirahat. Aku tidak ingin kau kelelahan apalagi sampai luka bekas operasimu kembali terbuka, ujar Rainero panjang lebar syarat akan perhatian. Shenina tersenyum lebar, aku hanya membuatkan kopi, tidak berat ataupun repot sama sekali. Tak perlu berlebihan, suamiku. Aku juga bosan kalau terus berbaring di tempat tidur. Apalagi menurut yang aku baca, bekas operasi harus sering dibawa bergerak. Manfaatnya untuk membantu pemulihan, mengencangkan otot perut, dan mengurangi risiko cedera. Asalkan tidak berlebihan dan berat, tidak masalah, papar Shenina agar suaminya itu tidak khawatir berlebih. Lagi pula terlalu banyak berbaring bukannya enak, justru sebaliknya membuat tubuh lelah. Apalagi untuknya yang sudah terbiasa banyak bergerak ke sana dan kemari melakukan sesuatu. Rainero menghela nafas panjang, ya sudah. Tapi ingat, kau jangan berlebihan. Jangan melakukan sesuatu yang berat-berat. Kesehatanmu yang lebih utama. Kalau kau merasa tak nyaman, segera beritahu aku, ucap Rainero setelah duduk di samping Shenina. Axton mendengkus, ia sudah seperti manekin yang tak dianggap di ruangan itu. Ah, tiba-tiba aku merindukan Gladys. Kalau begitu, aku pergi dulu, ujar Axton membuat kedua pasutri itu menoleh dan terkekeh. Axton, nanti sore temani aku ke rumah sakit, ujar Rainero. Axton yang paham apa maksud Rainero pun mengangguk sebelum benar-benar pergi dari ruang kerja Rainero di mansionnya. Rumah sakit? Memangnya siapa yang masuk rumah sakit? Tanya Shenina penasaran. Rainero pun menundukkan pandangannya sehingga bersitatap dengan Shenina. Tak lupa ia memberikan kecupan lembut di dahi Shenina, kemudian mendekapnya. Ambar, dia yang sedang dirawat di rumah sakit, ujar Rainero membuat Shenina merenggangkan pelukannya. Kenapa dia bisa masuk rumah sakit? Apa telah terjadi sesuatu padanya? Rainero pun mengangguk kemudian menceritakan apa yang terjadi padanya. Shenina tidak merasa iba sedikit pun. Termasuk saat Rainero menceritakan tentang apa yang Jessica alami. Terlebih setelah mengetahui niat busuk Jessica sebelumnya yang hendak mencelakainya. Kau mau ikut melihatnya, tawar Rainero. Memangnya boleh? Tentu saja. Siapa tahu dia sudah mau mati dan meminta maaf padamu. Kalau itu benar terjadi, apa kau mau memaafkannya? Shenina mengedikkan bahu, entahlah. Tapi apakah mungkin seorang Ambar akan meminta maaf padaku? Entah mengapa aku merasa sangsi. Rainero terkekeh, tapi siapa tahu memang ia ingin meminta maaf. Jadi kau mau ikut? Shenina berpikir sejenak, sepertinya boleh juga. Aku juga sudah bosan berada di rumah. Tapi, bagaimana dengan si kembar? Kau tenang saja, ada Mommy. Bukankah kata Mommy dia akan kemari sebentar lagi? Shenina mengangguk. Mereka pun sepakat sore nanti akan menjenguk Ambar di rumah sakit. Sementara itu, tampak Reeves melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah sakit ditemani asisten pribadinya.
Secepat diam-diam ia telah melakukan tes DNA dengan Rose. Ia ingin membuktikan kalau Rose bukanlah anaknya. Agar ia tidak ragu ingin memberikan hukuman pada kedua orang yang hampir saja melenyapkan nyawa istri dan menantunya serta Gladys. Dengan langkah panjang dan sorot mata dingin, Reeves pun masuk ke dalam ruangan dokter yang tadi menghubunginya. "Selamat siang Tuan Reeves." "Silahkan duduk," ujar dokter yang melakukan pengujian sampel tes DNA pada Reeves dan Rose. "Bagaimana hasilnya?" tanya Reeves tanpa basa-basi lagi. Sepertinya ia sudah tak sabar ingin mengetahui hasil tes DNA tersebut. Dokter itu pun mengangguk. Kemudian ia mengambil sesuatu dari dalam laci mejanya. Sebuah amplop berlogo rumah sakit di mana ia bekerja. "Ini hasilnya." "Semoga hasilnya sesuai harapan Tuan Reeves," ujar dokter itu seraya menyerahkan amplop berwarna putih tersebut kepada Reeves. Reeves pun mengangguk sambil meraih amplop putih tersebut. Dengan jantung yang berdegup kencang, pelan-pelan Reeves membuka amplop tersebut. Dikeluarkannya selembar kertas putih dari dalamnya dan mulai membacanya dengan hati-hati. Senyum Reeves seketika merekah saat mengetahui kalau hasilnya sesuai dugaannya. Dari surat tersebut tertulis, 6 dari 21 alel loci marka STR dari terduga ayah Reeves Sanchez tidak cocok dengan alel paternal dari anak Rose. Jelas saja hal ini merupakan kabar baik bagi Reeves. Ia pun segera berdiri dan mengucapkan terima kasih. Setelahnya, dengan langkah pasti segera menuju mobilnya. Ia akan segera melemparkan hasil tes itu tepat ke wajah Rose yang sedang mendekam di penjara agar ia sadar kalau ia telah ditipu mentah-mentah oleh pamannya sendiri. Reeves pun sebenarnya penasaran, apa motif dan latar belakang Jose menipu Rose seperti itu. Apakah Jose memiliki dendam pribadi dengannya? Tapi kenapa? Apa alasannya? Reeves pun sangat penasaran dibuatnya. Mobil pun melaju dengan kencang. Tujuannya tentu saja ke penjara di mana Rose ditahan. Rose baru saja muncul dari balik pintu. Lalu ia segera duduk di kursi berseberangan dengan Reeves yang sudah menatapnya nyalang. Sebenarnya tidak ingin menyalahkan Rose atas kesalahpahaman ini. Tapi karena Rose telah berbuat di luar batas dengan bukan hanya menculik istri dan menantunya, tapi juga berniat melenyapkan nyawa mereka berdua, jelas saja membuat Reeves berang. Ia tidak menyangka telah mempercayakan istrinya pada seekor rubah betina. Mereka memang tidak pernah menaruh curiga pada Rose. Apalagi Rose telah bekerja dengan keluarga mereka selama beberapa tahun. Mereka hanya tahu kalau Rose seorang yatim piatu dan hanya tinggal dengan pamannya saja. Jadi mereka tak pernah ingin mengorek masa lalu Rose, terlebih setiap menyebut kedua orang tuanya, wajah Rose langsung berubah sendu. Seakan ada kesedihan yang begitu besar ia tanggung selama ini. Oleh sebab itu, Delena selalu memperlakukannya dengan baik. Usia Rose yang hanya berselisih 2 tahun lebih tua dari Rainero membuatnya kerap memperlakukan Rose seperti putrinya sendiri. Namun siapa sangka, balasan Rose sebaliknya. Ia justru menyimpan rencana untuk melenyapkan Delena dan Shenina. Sungguh, Reeves tidak semurah hati itu untuk memaafkan Rose. "Untuk apa Anda menemuiku? Apa kau ingin meminta maaf karena telah menelantarkanku selama ini? Atau ini meminta maaf karena telah meninggalkan ibuku?" tanya Rose seakan-akan Reeves memanglah ayahnya. Kedua alis Reeves terangkat. Sudut bibirnya berkedut. Tak lama kemudian, Reeves pun tergelak membuat Rose mengerutkan keningnya. "Apakah Anda sudah gila karena baru menyadari kalau kau memiliki putri dengan kekasihmu terdahulu?" cibir Rose. Makin terbahaklah Reeves. Dengan tawa yang berderai, ia mengambil amplop putih dari rumah sakit tadi dan melemparkannya tepat di wajah Rose. Tawa yang tadi berderai, dalam sekian detik berganti menjadi seringaian. "Putri? Putri dari mana? Jangan bermimpi menjadi bagian dari keluarga Sanchez karena keluarga Sanchez tidak memiliki riwayat keluarga pembunuh seperti dirimu," balas Reeves. Rose mengepalkan kedua tangannya. Dengan tatapan penuh benci, Rose membaca tulisan yang tertera di amplop. Dahinya kian berkerut saat membaca satu persatu kata hingga membentuk sederet kalimat. Tidak, ini tidak mungkin. Anda pasti ingin menipuku kan? Kau memang laki-laki bajingan. Bahkan kau tega memalsukan hasil tes DNA ini karena tidak ingin mengakuiku sebagai anakmu. Anda benar-benar bajingan, sentak Rose tidak terima. Brak. Kau pikir aku sekeji itu untuk memungkiri anak sendiri, hah? Kalau kau memang anakku, aku pun takkan mengabaikannya. Aku akan bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang ayah, tapi nyatanya, mau memang bukan anakku. Tidak ada setetes pun darahku mengalir di dalam tubuhmu. Seharusnya kau mempertanyakan hal ini pada ibumu, anak siapa dirimu? Mengapa darahku sama sekali tidak mengalir dalam tubuhmu? Laki-laki mana saja yang telah meniduri ibumu, jangan tanyakan aku karena memang inilah kenyataannya, ucap Reeves selantang. Ia benar-benar kesal karena dituduh memalsukan hasil tes DNA. Anda bohong.
Anda tahu mengapa aku mengatakan itu? Karena aku pernah diam-diam melakukan tes DNA dengan bantuan Paman Jose. Dan di dalam kertas itu, tertera dengan jelas kalau Anda adalah ayah biologisku, ucapnya dengan rahang mengeras. Mengapa Rose bisa bertindak sampai sejauh ini? Ya, tentu karena ada bukti yang menguatkan kalau Reeves benar-benar ayah kandungnya. Reeves tersenyum sinis, bagaimana kalau paman kesayanganmu itulah yang merekayasanya? Tanyanya dengan seringai membuat Rose tertegun di tempatnya. Tidak. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin Paman Jose sampai melakukan hal itu. Untuk apa? Sedangkan sejak lama hanya dia satu-satunya keluargaku yang selalu ada untukku. Dia benar-benar menyayangiku seperti anak sendiri? Bukankah begitu maksudmu? Potong Reeves membuat jantung Rose seketika berdetak hebat. Aku pastikan aku tidak menipumu. Kalau perlu kita bisa melakukan tes kembali didampingi pihak kepolisian. Tapi aku juga takkan berhenti sampai di situ. Aku pun akan mencari tahu hubungan kalian sebenarnya. Bisa saja kan kalau ayah biologismu justru pamanmu sendiri. Kau cukup duduk manis di sini, menunggu hasil penyelidikanku. Aku pastikan, kau akan menangis darah karena telah mengkhianati istriku yang begitu menyayangimu selayaknya putrinya sendiri, ucap Reeves tegas. Reeves lantas berdiri. Ia mengibas jas yang ia kenakan. Sebelum berbalik pergi dari sana, Reeves pun berujar, entah apa latar belakang laki-laki itu membohongimu sejauh ini. Aku pastikan akan mencari tahu. Takkan aku biarkan manusia sampah sepertinya melakukan sesuatu seenaknya. Apalagi hal ini menyangkut keselamatan istri dan menantuku. Usai mengucapkan itu, Reeves pun segera pergi dari ruangan itu. Sepeninggal Reeves, Rose hanya terus termenung. Pikirannya berkecamuk. Bagaimana bila apa yang Reeves katakan tadi benar? Dan bagaimana bila Jose lah ayah biologisnya yang sebenarnya? Sore harinya, sesuai rencana, Rainero dan Shenina diantar Axton pergi ke rumah sakit di mana Ambar dirawat. Setibanya di depan kamar rawat Ambar, Axton lebih dulu meminta izin pada petugas yang berjaga untuk melihat keadaan Ambar. Para petugas yang mengetahui siapa Rainero dan Axton pun segera mempersilahkan. Pintu terbuka, Ambar segera mengalihkan pandangannya ke arah pintu. Mata Ambar terbelalak saat melihat sosok Shenina dan Rainero lah yang masuk ke dalam sana. Untuk apa kau datang kemari, hah? Untuk menertawakan aku? Dasar bajingan keparat, aku yakin, kaulah yang memerintahkan orang untuk menyiram wajah Jessica dengan air keras, bukan, teriak Ambar berang. Air matanya menetes membayangkan putri kesayangannya kesakitan karena siraman air keras di wajah. Lalu salah satu kakinya yang terpaksa diamputasi karena tulangnya yang hancur tergilas roda kendaraan. Sejahat-jahatnya dirinya, hatinya pun akan hancur saat mengetahui nasib anaknya yang begitu buruk. Shenina terkekeh sinis, sebenarnya aku tidak ingin menertawakan kemalanganmu, tapi karena kau sendiri yang meminta, baiklah aku akan tertawa, ucapnya dengan seringai mengejek. Dan apa kau bilang tadi, aku yang memerintahkan orang untuk menyiram air keras ke wajah Jessica? Ah, waktuku tidak sesenggang itu untuk mengurusi jalang kecil seperti dia. Seharusnya kau sadar, musuhnya itu banyak. Bukan satu dua rumah tangga dan hubungan orang yang ia hancurkan jadi wajar kalau banyak yang dendam. Salahkan dirinya sendiri mengapa memilih jalan menjadi jalaang. Sekarang, lihat akibatnya. Ah, aku lupa, kalau buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Ibunya saja jalaang perusak rumah tangga orang, maka anaknya pun bisa saja jadi lebih jalaang, ucap Shenina dengan tatapan mencemooh. Tutup mulutmu, bangsaat, teriak Ambar tidak terima Shenina merendahkan putrinya. Kau yang tutup mulut kotormu itu, sialan, bentak Rainero tidak terima saat Ambar membentak istrinya. Heh laki-laki bodoh, jangan bodoh mau dengan perempuan seperti dia. Kau tidak tahu kan kalau dia itu jalaang. Bisa jadi anak yang ia kandung bukanlah anakmu. Brak. Rainero menendang kasar kursi yang ada di samping ranjang Ambar membuat kursi itu terpelanting. Ambar terkesiap. Wajahnya yang semula pucat, makin terlihat pasi melihat kemarahan Rainero. Jangan berani-berani menghina istri dan anakku. Aku yang lebih tahu siapa mereka. Jangan samakan Shenina dengan kau dan putrimu yang jalaang itu. Bahkan akulah laki-laki pertama bagi Shenina. Dan anak-anak itu murni darah dagingku. Kau benar-benar perempuan iblis. Aku pikir mengurungmu dengan para tahanan gila itu bisa menyadarkan MU, tapi nyatanya tidak. Sepertinya, aku akan membuat kau makin tersiksa di dalam penjara sana. Dan akan aku pastikan, kau takkan mati dengan mudah agar mau merasakan bagaimana rasanya jadi Shenina selama ini. Dan agar kau merasakan, bagaimana tersiksanya ibu Shenina selama ini karena kau beri racun sedikit demi sedikit sehingga kesehatannya terganggu. Mata Ambar melotot tajam saat rahasianya yang satu itu pun ikut terbongkar. Begitu pula Shenina, ia benar-benar terkejut akan satu fakta yang memang belum Rainero ceritakan.
Kenapa? Kau terkejut aku mengetahuinya. Asal kau tahu, racun yang kau berikan kepada mendiang Ibu Shenina pun telah mengalir di dalam tubuhmu. Siap-siaplah merasakan penderitaan yang Ibu Shenina alami selama ini. Dan selamat mendekam di penjara dengan para tahanan psikopat itu, ucap Rainero dengan seringai kejamnya. Tubuh Ambar bergetar hebat. Ia tak menyangka kalau penyiksaan yang ia alami di dalam penjara pun termasuk salah satu rencana Rainero. Ya, Ambar dikurung bersama para tahanan yang berjiwa psikopat. Mereka sangat suka menyiksa Ambar. Bila Ambar melawan sedikit saja, maka mereka tak akan segan-segan menyiksanya. Bahkan ada salah satu tahanan yang merupakan seorang penyuka sesama jenis. Alhasil, ia sering mendapatkan pelecehan di dalam sana. Selain permasalahan Jessica, hal itulah yang makin membuat Ambar frustasi. Ambar menggeleng frustasi, ia lantas menarik kasar jarum infus di pergelangan tangannya. Lalu ia beranjak dari sana untuk mencari sesuatu yang bisa digunakannya untuk mengakhiri hidup. Tapi sayangnya, ia tidak menemukan apa-apa. Lalu ia menuju kamar mandi. Ia memandang cermin besar di sana. Kemudian ia mengambil botol sabun dan memukul-mukulkannya sehingga cermin itu retak dan pecah. Diambilnya salah satu kaca dan digoreskannya ke pergelangan tangan. Darah segar mengucur deras, tapi ternyata keberuntungan belum berpihak padanya. Petugas menemukan keberadaannya dan segera melakukan tindakan penyelamatan. Seperti kata Rainero, ia tak akan membiarkan Ambar mati semudah itu. Sementara itu, di tempat lain, tampak seorang perempuan berpenampilan acak-acakan terus menjerit dan menjerit histeris. Wajahnya yang hancur dan kakinya yang lumpuh membuatnya benar-benar frustasi sehingga depresi. Sesekali ia menjerit, tertawa, kemudian menangis. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan, ternyata perempuan yang tak lain adalah Jessica itu dinyatakan mengalami gangguan kejiwaan. Alhasil, perempuan itu pun digelandang menuju rumah sakit jiwa.